banyak insight untuk keluarga-keluarga muda di tanah air gitu, bahwa perlu ada penyamaan frekuensi antara ayah dan bunda, perlu. Dengan ada kegiatan hari ini nonton bareng dengan Galah Putih seperti apa nih Bu? Senang sih, terima kasih apresiasinya untuk film nasional. Kita butuh lebih banyak pihak yang mendukung film-film baik supaya warna perfilman Indonesia juga akhirnya makin keren gitu. Jadi terima kasih supportnya untuk film Jomblo Visabilillah. Mudah-mudahan selalu ini bagian dari mengapresiasi produk budaya anak bangsa. Jadi terima kasih. Apa sih yang ingin ditonjolkan dalam film Jomblo Visabilillah ini? Anak-anak muda itu kan usia produktif ya gitu. Cuma dalam usia produktif ini kan memang cinta itu salah satu ujian gitu. Selain tadi masalah studi gitu ya. Jadi yang ingin diketuk sih mudah-mudahan anak-anak muda kita secara mental gitu. Kayak misalnya Anton gitu kan, yang pacaran putus, kemudian ta'aruf gagal, nikah di cancel gitu. Tapi tetap tabah gitu, nggak berpikir nekat atau yang lain, nggak berpikir dunianya runtuh gitu hanya karena itu gitu. Atau yang misalnya punya problem di studi gitu kan, nggak menyerah gitu sampai lulus dan kemudian nantinya bisa menyenangkan orang tua. Nah yang lainnya juga sebetulnya banyak insight untuk keluarga-keluarga muda di tanah air gitu, bahwa perlu ada penyamaan frekuensi antara ayah dan bunda, perlu ada tekad di situ gitu ya, supaya ayah dan bunda sama-sama punya komitmen, terlepas persoalan-persoalan di antara pasangan gitu ya. Anak-anak nggak boleh jadi korban, bahkan jika kemudian misalnya memutuskan untuk berpisah, mereka harus tetap bergandeng tangan karena ada bekas suami, ada bekas istri, tapi nggak ada bekas orang tua. Jadi mudah-mudahan film Jomblo Visabilillah ini aman ditonton semua usia, sedang tayang di bioskop, dan nggak cuma jomblo yang boleh nonton, karena tadi yang ibu-ibu juga ternyata relate dan pada nangis gitu ya. Jadi kamu bisa ketawa, bisa nangis, ketawa, nangis, tapi insya Allah keluar dari bioskop dengan bahagia dan mudah-mudahan dengan inspirasi yang bisa dibawa pulang. Nah, maksudnya apa sih yang ditonjolkan dalam Jomblo Visabilillah ini yang harus memang ditonton oleh masyarakat? Kenapa harus nonton Jomblo Visabilillah? Karena satu, yang anak muda akan relate dan mungkin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau persoalan yang saat ini mereka hadapi. Yang kedua, apapun persoalan anak-anak muda kita gitu, saya berharap para orang tua juga berbondong-bondong bawa jomblo-jomblo mereka untuk nonton gitu, karena mudah-mudahan generasi muda kita nggak jadi generasi yang strawberry katanya gitu, nggak jadi generasi yang gampang patah oleh masalah-masalah mereka gitu, dengan berkaca dari sosok-sosok jomblo di film Jomblo Visabilillah gitu. Dan mudah-mudahan jadi ruang diskusi antara keluarga Indonesia. Ada banyak dialog ya, salah satunya misalnya cuma laki-laki pengecut yang menggunakan kekuatannya untuk menyakiti dan bukan untuk melindungi perempuan. Jadi mudah-mudahan menjadi kontribusi yang menyemangati dan memberikan semangat gitu ya, untuk ayo kita lebih baik, jadi perempuan lebih baik, jadi jomblo lebih baik, jadi ayah dan bunda yang lebih baik. Sebenarnya waktu mulai aku tahu akan keluar film Jomblo Visabilillah, kita udah penasaran tuh ya. Wah ini bakal seru nih, soalnya kita ngeliat aja dari kayak cowok-cowok gitu ya, ada 4 orang ya naik moge gitu ya, anak-anak muda ya. Ternyata mereka jomblo, wah apa tuh gitu ya. Mungkin filmnya lucu ya pertama ya, kita tontonnya teh ya, kita lucu. dibikin euforia dulu nih sama kenyataannya. Betul. Tapi setelah masuk ke bagian intinya baru kita dapetin bahwa ada syirat yang tersurat dalam agama Islam gitu ya. Di dalamnya ada permasalahan keluarga gitu ya, ada permasalahan, jadi dari remaja-remaja sendiri sudah punya masalah masing-masing gitu ya. Dari konflik yang cukup variatif ya, cukup banyak. Contoh salah satunya ada di Anissa. Karakter Anissa ini dia merefleksikan dari kita perempuan bahwa sebelum kita berusaha sesusah payahnya mencari jodoh, karena kodratnya seorang wanita itu kan diambil atau dipinang gitu. Jadi lebih baik kita seorang wanita memantaskan diri dulu, karena bagaimanapun juga jodoh itu sudah dipersiapkan sama Allah sebelum kita dilahirkan ya Teh ya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Dari sisi keluarga juga ya. Iya betul. Bagaimana orang tua harus bisa berkomunikasi yang dengan anaknya. Ya. Di sana kita lihat tuh ada bapaknya sangat keras sama anaknya, ibunya juga. Ya. Tapi bagaimana anak mensikapi karakter orang tua dengan bijak, dengan sabar. Di situ kena banget sih kalau aku lihat gitu ya. Oh ternyata jadi orang tua harus seperti itu ya. Jadi anak itu ternyata seperti itu ya, jadi gitu cair ya. Gitu yes. ya. Dan banyak sesuatu yang kita nggak sangka-sangka ya. Ternyata yang tadi yang gagal nikah, ternyata jadi gitu ya. Kirain tadi adiknya gitu ya, ternyata enggak jodoh ya. Rahasia Allah banget gitu ya. Rahasia Allah banget, sehingga di film ini tuh kita lihat dapat sedihnya, lucunya, dan banyak kejadian-kejadian yang nggak kita duga. Dan intinya tuh kejadiannya tuh real.
sama kenyataan hidup. Sampai banget. Pesan-pesannya sampai. Iya, sampai banget.